Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatukum mahaqatun, ya, ay idhabun lidzunubikum kama yamhaqul ma'u an-nar. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatukum mahaqatun, salawatmu itu adalah, ya, mahaq, yamhaqu itu penghapus, ya, penghapus, pelenyap gitu, ya. Ay yakni idhabun lidzunubikum, yakni penghilang bagi dosa-dosamu. Ya, jadi mahaqatun itu makna idhabun lidzunubikum, ya, penghilang dosa. Ya, sholawatmu itu adalah penghilang bagi dosa-dosamu, penghapus bagi dosa-dosamu. Jadi salah satu keutamaan sholawat itu, sholawat dapat menghapus dosa. Ya, sholawat dapat menghapus dosa. Makanya jangan tinggal sholawat. Ya, jangan tinggal sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawatmu sebagai mahaqatun, ya, penghapus dosa, kama yamhaqul ma'u an-nar, sebagaimana dapat menghilangkan air kepada api. Orang kalau umpama mau memadamkan api pakai apa? Air, ya, maka sholawat kepada dosa itu seperti air kepada api, bisa menghilangkan, bisa melenyapkan, bisa menghapuskan, ya, kepada dosa-dosa. Kama qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana telah berkata Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam amha lidzunubi minal ma'i li sawadil lauh. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amha, ya, amha ini tafdil, ya, bitafdil amha, lebih menghapuskan lidzunubi kepada dosa, minal ma'i daripada air, li sawadil lauhi kepada noda hitam di papan. Ya, ada papan kotor namanya noda hitam, disiram air hilang nggak? Hilang, ya, kotoran dah gitu. Ada papan kotor gitu, papan kotor gitu, jangan gambarin noda nih cat yang berat, noda deh gitu kotor. Ya, ada papan kotor, debu yang tebal, disemprot air, hilang nggak debunya? Hilang. Maka sholawat kepada dosa itu lebih bisa menghapuskan daripada air yang menghilangkan kotoran hitam di atas debu, gitu. Ya, lebih ampuh sholawat kepada dosa ketimbang air yang menghilangkan noda hitam atau kotoran di atas papan. Kalau kotoran di atas papan disiram air aja hilang, bersih lagi tuh papan, maka salawat kepada dosa itu lebih cepat, lebih ampuh menghilangkan dosa, ya, salawat kepada dosa. Gitu, jadi amha itu bitafdil, ya, dengan lebih menghilangkan gitu, menghapuskan, ya, daripada dosa.
Ya, jadi sholawat menghapuskan dosa itu terlebih ampuhnya daripada air yang menghilangkan kotoran hitam pada papan. Orang itu bisa sampai derajat yang tinggi, salah satunya dengan bersalawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab salawat bukan cuma kerjaan kita kepada Nabi, bahkan Allah dan para malaikatnya pun bersalawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marratan mahallahu dhunubahu kullaha. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah, siapa orang yang bersalawat atasku, kata Nabi, fi kulli jum'atin, pada tiap Jumatnya itu 40 kali. Ya, bersalawat atas Nabi tiap Jumat 40 kali. Mahallahu dunubahu, niscaya menghapuskan Allah akan dosa-dosanya, kullaha, semuanya. Ya, salawat menghapuskan dosa. 40 kali baca salawat tiap Jumat, ya, tiap Jumat 40 kali, maka Allah akan hapuskan dosanya, kullaha, semuanya. Apa iya kayak begitu? Ya, ini hadis, ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Berarti kan salawat itu kalau begini, sedangkan dosa itu kan perkara yang dapat menghilangkan dosa itu taubat, gitu ya. Mantaba min danbihi, siapa yang tobat dari dosanya, ya. Mantaba madidulmihi, siapa yang tobat dari kezalimannya. Tobat, gitu ya. Berarti kalau bersolawat itu bisa menghapuskan dosa, berarti dengan bersolawatnya seseorang itu bisa menggiring orang tersebut kepada taubat, gitu. Ya, makanya orang yang udah solawat, baca solawat atau amal Nabi, ya, itu nanti bisa jadi itu hatinya Allah giring kepada taubat, gitu, kepada taubat. Begitu. Makanya enggak akan bersalawat, ya, tidak akan bersalawat atas Nabi kecuali orang yang mencinta kepada Nabi. Dan orang yang cinta kepada Nabi, ya, tidaklah mereka mencinta Nabi, melainkan mereka akan ikut kepada Nabi. Dan orang yang udah ngikut sama Nabi, yang mana Allah firmankan, ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau ikut sama Nabi, maka nanti datang cinta kepada Allah. Yang kalau udah datang cinta sama Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan kebaikan yang banyak buat kita, ya. Termasuk kan yaghfir lakum dunubakum, gitu. Ya, akhir ujungnya itu nanti Allah akan ampunin dosa-dosa kamu, gitu. Yaghfir lakum dunubakum. Wa an Abdul Aziz bin Suhaib, dan dari Al-Imam Abdul Aziz bin Suhaib, an Anas bin Malik, dari Imam Anas bin Malik, qala, beliau berkata nih Imam Anas bin Malik, kuntu waqifan baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah berdiri, ya, baina yaday Rasulillah, di hadapan Rasulullah, saya pernah berdiri, kata Imam Anas bin Malik. Faqala, maka Nabi bersabda pada saat itu tuh di hadapan saya, man shalla alayya fi kulli jum'atin 80 marratan ghafarallahu ta'ala lahu dunubahu 80 sanatan. Insyaallah. Ya, siapa orang yang bersalawat atasku
Kata Nabi SAW dengan sabdanya, fi kulli jum'atin, pada tiap Jumat itu tsamanina marrah, 80 kali dia berselawat. Maka ghafarallahu ta'ala lahu, Allah akan ampuni, ya Allah Ta'ala akan ampuni baginya. Bagi siapa? Orang yang berselawat atas Nabi SAW tsamanina marrah, 80 kali itu Allah akan ampuni baginya dzunubahu tsamanina sanah, itu dosa selama 80 tahun. Dosa 80 tahun bakal dihapus sama Allah Ta'ala, diampunin sama Allah Ta'ala, asal di tiap Jumat bersalat atas Nabi 80 kali. Ya. Waktunya enggak ada. Ya Jumat dah. Ya fi kulli Jumatin, tiap Jumat gitu. Sejumat 80 kali Allah akan ampuni dosanya selama 80 tahun. Umur kita belum tentu sampai 80 tahun. Ya, ini makanya nanti banyak orang-orang tuh dengan hadis Nabi yang seperti ini nih, itu akan merasa takjub, mereka heran ya dengan amalan yang biasa-biasa saja di alam dunia, tapi bakal dapat balasan yang berlimpah dari Allah Ta'ala di akhirat. Dari mana? Bisa jadi dari sholawatnya atas Nabi SAW gitu. Makanya beruntung ya orang yang bersalat atas Nabi, beruntung. Qultu ya Rasulullah, kaifa salatu alaika? Saya pun bertanya nih Imam Anas bin Malik, ya Rasulullah, kaifa salatu alaika? Bagaimana salawat atas dirimu itu ya Rasulullah? Ya, beliau nanya nih bagaimana salawatnya gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqulu, kau ucapkan, Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Ya. Wa tu'aqqadu wahidatan. Jadi bacanya Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi, dan kau himpun jadi satu gitu ya. Jadi satu. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika, ya. Allah bersalawat atas Nabi Muhammad abdika, hambamu, wa rasulika, dan utusanmu, an-nabiyil ummi, segitu ya, an-nabiyil ummi. Nabi seorang nabi yang ummi. Apa ummi? Nabi ummi, al-ummi itu nabi yang enggak bisa baca dan tulis gitu. Tapi bukan bodoh. Ya, al-umminya Nabi itu merupakan satu mukjizat besar. Begitu Nabi enggak bisa baca tulis, tapi di dada Nabi isinya Quran semuanya. Begitu. Ya, banyak hikayat riwayat dari para ulama itu seandainya Nabi bisa baca tulis, itu pada saat Nabi menyampaikan wahyu dikira Nabi itu ngikut kepada yang duluan gitu. Tapi enggak, itu dari Allah Ta'ala ya, mukjizat besar. Bukan bodoh ya. Kalau kelas kita enggak bisa baca tulis bodoh. Tapi Nabi enggak, mukjizat besar. Mukjizat. Jadi kita baca itu Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa tu'aqqalu wahidatan, dan kau himpun jadi satu ya, dihimpun jadi satu. Dzakara dzalika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan telah menyebutkan yang demikian oleh tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalliya alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijabu wa rufi'ad du'a'u. Ya. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain, tidaklah daripada satu doa,
ya yakni doa yang kita baca, doa yang kita panjatkan kepada Allah, tidaklah daripada satu doa itu illa melainkan bainahu antaranya, yakni antara doa itu, wa bainas samai dan di antara langit, hijabun, hijabnya. Jadi doa yang dipanjatkan ya itu tidaklah ada doa melainkan antara doa dan langit itu hijabun, hijabnya. Apa hijab? Penghalangnya. Ya, ada penghalangnya. Makanya ada istilah orang kalau dia mau doanya nyangkut di pohon doang gitu ya. Artinya jangan ke langit, di pohon udah nyangkut begitu. Ada orang mau doanya mah nanti di awan udah bawa burung sama gitu. Ya, karena doa itu nanti naik ke atas. Sedangkan antara doa dan langit ada hijabnya, ya ada penghalangnya, hijab pun. Hatta yusalli alayya, sehingga dia bersalawat atasku. Ya. Orang doa dengan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, disertakan salawat atas Nabi. Fa idza shalla alayya, maka apabila dia bersalawat atasku, in kharaqa dzalikal hijabu, niscaya robeklah hijab tersebut. Jadi hijab itu yang menghalangin itu nanti bisa robek itu hijab dengan sebab bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah sampai robek itu hijab, maka lowong udah lowong gitu, nggak ada lagi hijab ya, dindingnya, perantaranya nggak ada. Ya, hijab penghalang itu nggak ada. Maka pada saat itu warufi'ad du'a'u, naiklah doa tersebut. Naik. Ya, naik gitu, nggak ada penghalangnya. Maka yang bisa membuka, merobek hijab ya dari doa dan langit adalah bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawat. Makanya orang kalau umpama dia berdoa, jangan sampai dia tidak sertakan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baca. Salawatnya apa ya? Ya, sekurang-kurangnya salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Tambahin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, ada salawat atas keluarga Nabi, bagus, tambahin. Begitu. Mau ke salat yang panjang lagi, bagus lagi. Ya. Baca salawat kamilah bagus, salawat fatih bagus. Ya. Hatta salat ibil qulub bagus enggak? Bagus, ya bagus. Semua salat bagus. Jangan sampai dalam doa tidak bersalawat atas Nabi. Jadi bukan cuma sekedar adab, tapi ada fadilah, keutamaan besar dalam doa dengan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sama kayak kita mukadimah, orang ceramah mukadimah kalau nggak pakai baca salawat jadi kurang. Khutbah Jumat nggak pakai salawat jadi nggak khutbahnya, nggak jadi, kurang rukunnya. Orang ceramah kan gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dibaca mukadimahnya itu baca puji sama Allah Taala, ya. Alhamdulillahilladzi, ya. Terus habis membaca alhamdulillah itu kan termasuk hadis tuh ya, kullu amrin ribalin la yubda'u bil hamdalah gitu ya, bahwa aqta. Lalu sertakan juga salawat atas Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau ya baca itu baru nanti dia sebut tuh yang kami hormati ya, yang kami muliakan, baru dah isi ceramahnya apa ya. Kalau nggak ada salawatnya kurang sedap ya, jadi nggak iya terhalang dia. Tapi kalau kita baca salawat, hatta doa ya, hijab yang menghalangi antara doa dan langit kebongkar, robek itu hijabnya, maka warufi'ad du'a'u, naiklah doa tersebut. Wa fi lafdhin, dan dalam satu lafaz dikatakan an aliin, dari Sayyidina Ali, qala, telah berkata, ma min du'ain, kata Sayyidina Ali, tidaklah daripada suatu doa illa bainahu wa bainallahi hijabun, melainkan antara doa itu dan Allah itu hijabun, hijabnya. Bukan lagi langit, antara doa dan Allah ada hijabnya. Begitu gambarnya. Kalau ada hijab nih berarti nggak nyampe gitu, kehalang. Hijab tuh kehalang gitu.
Tapi kalau sekira-kira hijabnya kebongkar, molos semuanya. Antara doanya dan Allah ada hijabnya. Hatta yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza shalla, maka apabila dia berselawat atas Nabi, ya, takharraqal hijabu, niscaya robeklah hijab tersebut, fastujiba, maka diijabah. Karena robeknya itu hijab antara doanya dan Allah Ta'ala, maka molos itu doa langsung sampai kepada Allah, fastujiba, maka diijabah. Ya, maka diijabah. Bagaimana dengan orang yang doa tidak sholawat? Fa in lam yusalli alaih, dan jikalau dia tidak bersolat atas Nabi, ya, lam yustajabid doa, niscaya tidak dijabah doanya. Lam yustajabid doa, niscaya tidak diijabah doanya. Kalau dia bersalawat diijabah, ya, kalau dia bersalawat tidak dijabah. Ya, bunyi selawat gitu ya. Kan Allah yang mengkabulkan, yang mengijabah, iya. Tapi ada hijabnya. Ya, siapa diri kita? Sedangkan Nabiullah Musa alaihissalam waktu beliau tuh bermunajat kepada Allah, pengen minta bisa berkalam, Allah berkalam. Bukan jumpa, bukan bin nazar, kalam saja, pengen ngomong langsung gitu. Itu dibuka dulu hijab Nabi Musa 10.000 hijab. Dibuka 10.000 hijab penglihatannya, 10.000 hijab pendengarannya, 10 hijab, 10.000 hijab kalamnya, dibuka semuanya Allah. Begitu, itu segitu dibuka 10.000 hijab masing-masing dari apa yang ada. Bukit Tursinya rubuh nggak kuat, pingsan Nabiullah Musa alaihissalam, pingsan. Begitu, ya, sampai akhirnya itu sebagian hijabnya nanti tuh Allah Ta'ala tutup kembali, tapi ada Allah buka. Pendengaran Nabi Musa itu hijabnya nggak ditutup oleh Allah Ta'ala, ya, hijab dirinya itu Allah nggak tutup. Makanya di kitab Nurul Dhalam, syarahnya itu Aqidatul Awam, itu Nabi Musa setelah kejadian itu sampai akhir hayat beliau tuh nutup diri pakai cadar kayak perempuan, pakai cadar. Sebab kalau nggak pakai cadar, sejak setelah kejadian itu, siapa orang yang memandang Nabi Musa bisa buta matanya. Iya, karena Allah buka hijabnya gitu, tutup. Kalau ngelihat langsung tuh bisa buta. Ya, kecipratan min jalalillah dari kemuliaan Allah Ta'ala itu begitu. Ya, itu yang segitu 10.000 hijab dibuka. Ya, Nabi Musa tuh kelasnya. Kita ada enteng aja sama Allah. Ya iya, emang Allah yang ijabah semuanya, hak mutlak Allah. Tapi kita mesti tahu kuncinya gitu. Ya, kalau mau doa diijabah sama Allah, baca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena antara doa kita dan Allah ada hijabnya, dan yang bisa ngerobek hijab itu sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sholawat, ya, biar baca sholawat. Ya, fa idza shalla takharraqal hijabu fastujibah wa in lam yusalli alaihi lam yustajabid doa. Ya, apabila telah bersolawat seseorang, maka robeklah hijab itu, maka diijabah. Kalau dia nggak bersolawat atas Nabi, lam yustajabid doa, niscaya tidak diijabah doanya. Rawahu Al-Hasan bin Urfah, ya Arafah. Telah meriwayatkan disebut oleh Imam Hasan bin Arafah. Itu dulu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratan fadallahu lahu mi'ata